Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hanif di podcast Arsitektur DBMA Studio. Dan saya kembali lagi bersama Sugi, rekan saya di podcast Arsitektur ini. Halo Sugi, selamat pagi. Selamat pagi Hanif, selamat pagi teman-teman. Senang kembali di podcast Arsitektur DBMA Studio. Ya, dan di episode kedua dari DBMA Studio kali ini, kami akan membawakan materi tentang istilah-istilah yang sering ditemukan dalam dunia arsitektur. Nah, kebetulan saya dan Sugi ini bekerja di bidang yang sama, khususnya di bidang arsitektur, sipil, dan konstruksi. Nah, dan kami juga sering menemukan istilah-istilah dunia arsitektur yang mungkin jarang diketahui oleh orang awam. Mungkin langsung saja ya ke materi inti. Jadi, sebenarnya DED itu apa sih? DED itu kepanjangannya adalah Detail Engineering Design. Oke. Nah, dalam dunia sipil atau arsitektur, pada umumnya itu gambar diperlukan untuk menciptakan atau membangun sebuah konstruksi atau proyek. Nah, beberapa tahapan dalam penggambaran ini pada umumnya adalah basic atau preliminary design, kemudian dilanjutkan dengan detail engineering design atau DED ini. Oke. Kalau berarti bisa dibilang DED itu sebagai gambar kerja, betul atau tidak? DED itu produk dari konsultan pada umumnya. Nah, sedangkan gambar kerja adalah gambar yang berdasarkan gambar DED kemudian diterjemahkan kembali menjadi lebih detail dengan adanya potongan, dengan adanya mungkin hal-hal yang diperlukan oleh kontraktor atau pekerja di lapangan untuk bekerja, sehingga lebih detail daripada detail engineering design, namun dikhususkan untuk pelaksanaan di lapangan. Sedangkan DED itu detail, tapi dalam hal perencanaan, jadi agak sedikit berbeda. Salah satu keuntungannya apa gambar kerja? Nah, gambar kerja ini adalah keuntungannya pada umumnya harus setelah dibuat oleh kontraktor, gambar kerja ini pada umumnya harus disetujui oleh pihak pemberi tugas atau owner. Nah, keuntungannya buat kontraktor adalah paling tidak ada guidance, ada arahan dari pemberi owner. Jangan sampai ketika dia melaksanakan ternyata apa yang dipersepsikan di gambar kerja berbeda dengan gambar DED. Nah, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oke, jadi kalau misalkan gambar kerja itu lebih spesifik ke teknis yang bisa dilakukan di lapangan, seperti itu ya? Betul. Oke, jadi mungkin terkait gambar-gambar sambungan, konstruksi, atap atau apa yang lainnya gitu, mungkin itu lebih jelasnya dari gambar kerja. Kemudian saya pernah dengar juga nih Sugi tentang gambar as-built drawing. Itu bisa dijelaskan nggak? Setelah sebuah konstruksi atau proyek selesai, pada umumnya yang terjadi di lapangan itu akan ada perbedaan. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan atau perjalanan proyek akan ada misalkan hambatan-hambatan yang dikarenakan oleh kondisi lapangan, dan kadang-kadang ada juga yang memang perubahan-perubahan dari gambar engineering design yang disebabkan oleh permintaan dari owner. Nah, sehingga yang terjadi atau yang dibangun atau yang dikonstruksi akan berbeda dengan gambar DED yang diproduksi di awal mulai proyek. Nah, dengan demikian kontraktor akan menggambar berdasarkan keadaan yang terpasang di lapangan. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai as-built drawing atau gambar sesuai lapangan.
Oke, jadi bisa dibilang kalau misal as-built drawing itu gambar yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan karena eh, sesuatu hal bisa jadi dikarenakan hambatan atau kendala atau mungkin di lapangan itu ternyata ada existing yang mungkin kita nggak bisa rubah gitu ya. Jadi kita harus mengikuti existing gitu. Betul. Oke, kemudian untuk fungsi dari as-built drawing sendiri itu untuk apa ya? Kalau misalkan DED kan tadi untuk perencanaan, terus gambar kerja kan untuk pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian untuk as-built drawing, As-built drawing pada dasarnya adalah mengcapture yang dibuat atau yang ada di lapangan sehingga pemilik bangunan mempunyai data apa yang dibangun sesuai lapangan. Jika pada satu waktu pemilik bangunan mempunyai rencana atau mempunyai kendala yang terkait dengan izin atau terkait dengan renovasi atau perbaikan lebih lanjut, maka pemilik bangunan atau owner akan merefer atau merujuk ke gambar as-built drawing ini. oke, jadi fungsinya itu lebih diperlukan untuk pegangan seperti itu ya dari pemilik bangunan. Betul, tapi ada satu hal yang mesti diingat. Ketika perencanaan bangunan tentu saja kita memakai gambar DED dari konsultan. Gambar DED ini adalah gambar yang disetujui oleh perizinan. Oke. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika di lapangan ada hambatan maka akan diubah. Namun perubahan ini adalah perubahan-perubahan yang sifatnya harusnya tidak mendasar sehingga tidak berpengaruh besar pada izin yang telah didapatkan pada tahap DED tersebut. Oke. Jadi kalau misal di as-built drawing ada yang berubah, sebisa mungkin di DED-nya juga ikut berubah seperti itu ya. Lebih ke arah ketika ada perubahan di lapangan, Ya. tidak bolehlah disignifikankan sehingga tidak boleh signifikan sehingga akan merubah banyak hal di DED. Oke. Karena yang menjadi dasar perizinan adalah gambar DED. Ya. Nah, jika memang banyak perubahan atau diperlukan perubahan yang cukup mendasar, Iya. maka ada baiknya dimintakan izin terlebih dahulu kembali. Oke. Nah, lalu untuk jenis-jenis dari DED itu ada apa aja ya? Berapa tipe gitu? Pada umumnya DED ini adalah DED dari konsultan struktur, kemudian konsultan arsitektur, dan konsultan MEP. Jadi ada tiga konsultan yang pada umumnya diperlukan dalam perencanaan sebuah gedung atau konstruksi. Oke. Lalu untuk isinya dari tiap-tiap jenis mungkin ada terkait denah, site plan, potongan tampak gitu ya. Betul, intinya semua yang dibutuhkan dari segi teknis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipakai oleh kontraktor dalam pembangunan di lapangan. Pada umumnya memang terdiri dari denah, kemudian potongan, kemudian detail seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin untuk istilah-istilah yang sering ditemukan di perhitungan. Jadi kan kalau misal gambar sudah jadi, biasanya kan ada perhitungan volume dan perhitungan harga. Nah, yang sering saya dengar itu adalah istilah BQ. Sebenarnya BQ itu apa? BQ itu kepanjangannya adalah Bill of Quantity atau list dari kuantitas yang ada pada gambar. Ya. Dengan kita mempunyai gambar DED, kemudian kita terjemahkan ke dalam sebuah list apa saja itemnya dan berapa volumenya. Nah, dengan demikian pemberi tugas akan mengetahui pada dasarnya gambar yang dibuat oleh
konsultan ini mempunyai item apa saja, volume apa saja, dan akan berujung pada harga. Oke. Selanjutnya untuk RAB, bedanya RAB dan BQ apa? RAB itu kepanjangan dari rencana anggaran biaya. Nah, RAB ini berawal dari BQ ketika item dan volume sudah diketahui, kemudian dicarikan harga satuan masing-masing item tersebut dan dikalikan dengan volumenya, maka akan keluar total biayanya. Total biaya itu akan diterjemahkan atau disebut sebagai rencana anggaran biaya, seperti itu. Jadi BQ adalah part dari RAB gitu ya. Betul. Yang berisi volume-volume dan perhitungan item-item. Betul. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan menanyakan istilah-istilah yang sering ditemukan di dalam gambar kerja. Yang pertama adalah FFL. FFL itu kalau boleh tahu apa sih? FFL itu adalah kepanjangannya adalah finish floor level. Oke. Atau level di mana setelah jadi, atau level di mana setelah jadi itu berapa, seperti itu. Oke, jadi itu udah termasuk finish lantai seperti itulah ya. Betul. Finishnya entah keramik, entah granit atau apa, intinya levelnya ada di level itu gitu ya. Iya, betul. Kemudian untuk SFL sendiri? SFL itu structural finish level, artinya level untuk level strukturalnya berapa gitu. Contoh, ketika pengecoran beton, nah direncanakan SFL-nya di plus 1.00. Iya. Nah, artinya apa? Artinya nanti pada saat pengecoran, atasnya top dari coran itu ada pada level 1.00. Nah, kemudian mungkin akan ditambahkan plesteran kah, ditambahkan granit kah, ditambahkan marmer kah, ditambahkan keramik kah. Nah, setelah ditambah itu semua, saat yang paling terakhir, paling atas itu disebut sebagai yang tadi, yang sebelumnya FFL itu, yang finish floor level. Oke, berarti Floor finish level. ya, berarti bisa dibilang kalau misal SFL itu levelnya ada di bawahnya FFL gitu ya, karena dia structural. Betul. Oke. Kemudian ada lagi nih, istilahnya adalah CH atau yang kalau misal kita temukan itu ada di di bawah plafon seperti itu. Kalau boleh tahu CH itu apa? CH itu kepanjangannya adalah ceiling height. Ini khusus, pada umumnya khusus digunakan untuk memberitahu level plafon terhadap FFL yang berada tepat di bawahnya. Oke. Jadi bisa dibilang kalau CH itu adalah ceiling height atau level ketinggian dari plafon seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Ya. Mungkin untuk materi istilah-istilah dalam arsitektur yang sering saya temui khususnya cukup sampai sini aja. Terima kasih kepada Sugi atas materi yang telah diberikan. Mungkin ada sedikit info atau apapun itu yang mau disampaikan ke teman-teman podcast arsitektur sebelum kita tutup. Ya, untuk teman-teman ya silakan kunjungi Instagram kami, Ya, dbma_studio. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan coba berusaha jawab. Ya. Yang kita lihat bisa kita jawab, kita jawab. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih kepada Sugi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast arsitektur DBMA Studio. Jangan lupa seperti yang dikatakan Sugi untuk selalu
pantau Instagram kami dan jangan lupa follow serta subscribe channel DBMA Studio ini. Oke, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan DBMA Studio berikutnya.